Saudara-saudara, setelah saya sengaja memberikan kesempatan 1 hari 1 malam untuk tidak memanggil saudara-saudara, maksudnya supaya lebih banyak, lebih tekun, lebih rajin, lebih mengembangkan konsentrasi, sehingga latihan bisa mencapai kemajuan. Tetapi walaupun demikian, pada tingkat nyana yang kedua ini, yang disebut paccaya parigaha nyana, kemungkinan besar sekali saudara-saudara masih mengalami kebingungan, atau setelah ikut meneliti tentang doktrin Buddhism ini yang mungkin dianggap lain daripada lain, akan tetap memungkinkan bisa ragu-ragu. Maka itulah mematangkan paccaya parigaha nyana ini sampai matang. Jadi kita bukan saja mencapai tingkat deti wisuddhi atau pembersihan tentang pandangan keliru atau pandangan salah, tetapi justru memajukan, meningkatkan sampai keraguan-raguan kepada doktrin Buddhism itu menjadi lenyap. Baru saudara akan bisa mencapai tingkat pembersihan yang keempat, yaitu kanka witarana wisuddhi. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara bisa mencapai tingkat pembersihan yang keempat ini. Itu syarat perlu sekali. Kalau itu belum mencapai pembersihan, maka tidak pula saudara mungkin bisa meraih kebebasan. Apa yang disebut vimutti, apa yang disebut nibbana itu tidak mungkin bisa diraih bagi mereka yang belum bebas daripada keraguan-raguannya. Keraguan-raguan bagaimana, saudara? Pada 2 hari yang lalu, saya menguraikan tentang permulaan daripada paccaya parigaha nyana, bahwa segala fenomena kehidupan ini terkecuali nirvana adalah diciptakan oleh kondisi, adalah diciptakan oleh sebab, dan diciptakan oleh syarat. Kemudian ditentukan oleh paccaya, oleh kondisi. Jadi kondisi itu banyak sekali. Kalau kita masih punya kebodohan dan kemelekatan, itu kondisi akar namanya. Kalau kita sudah tidak mempunyai kebodohan dan kemelekatan, itu juga kondisi yang menyebabkan keadaannya lain sama sekali daripada kondisi avidya dan tanha. Sekarang kita dalam tahap permulaan, kita mengamati proses jasmani dan batin. Batin sudah kita kenal, itu adalah fenomena tertentu yang disebut batin, atau di dalam bahasa Pali disebut nama. Ada fenomena lain yang disebut rupa, yaitu materi, dan kalau pada diri kita ini disebut jasmani, itu adalah fenomena lain. Saudara sudah dituntun, diajarkan untuk melihat perbedaan daripada jasmani dan batin.
yang disebut nama rupa pariceda nyana. Sekarang tentang paccaya parigaha nyana ini, saudara memperhatikan, terjadilah proses jalan. Apa yang menyebabkan jalan ini? Oh, saya telusuri. Ada keinginan, ada kehendak untuk berjalan. Itulah syarat, itulah sebab, itulah kondisi. Disebabkan karena ada keinginan dan dorongan hati untuk berjalan, maka menimbulkan akibat menggerakkan jasmani. Itulah akibat. Kemudian ingin jalan, lalu melangkahkan kaki, kiri naik, turun, kanan naik, turun. Waktu kaki kiri naik, saudara mengamati, menyadari. Jadi karena ada kaki yang jelas bergerak naik, maka muncullah kesadaran mengetahui gerak kaki kiri naik. Waktu turun mengetahui gerak kaki kiri turun. Waktu menginjak juga mengetahui, muncul kesadaran mengetahui. Demikianlah proses hidup dan kehidupan ini, hanya ada proses sebab dan kemudian akibat. Kemudian akibat itu kembali menimbulkan sebab. Begitulah badan yang diketahui dan kemudian kesadaran yang muncul karena ada kejadian yang jelas dan terang. Kita hanya baru bisa menelusuri, mengamati hanya sampai di situ. Padahal ini bisa dilanjutkan. Sang Buddha lah yang mampu melanjutkan pengamatannya ini begitu dalam dan begitu jauh. Bahwa avidya dan tanha itulah syarat yang sangat utama. Karma juga merupakan satu syarat. Maka oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa di seluruh alam semesta ini yang ada cuma nama, batin, rupa, yaitu materi, jasmani, unsur padat, unsur cair, unsur gerak, unsur panas dingin, unsur ruang, dan kemudian itulah yang menimbulkan materi yang kedua yang disebut upadaya rupa. Itu beliau bisa ketahui, bisa telusuri dengan jelas dan terang sekali. Dan kemudian selain daripada batin dan jasmani, lalu ada yang disebut nibbana, ada nirwana. Di seluruh alam semesta hanya ada tiga ini: batin, materi, nirwana. Nirwana itu tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Bukan diciptakan oleh Sang Buddha, bukan diciptakan oleh siapapun, tetapi memang ada. Tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak memerlukan sebab, tidak memerlukan syarat. Ada. Lalu apakah ini Tuhan yang Maha Kuasa, nirvana ini? Tidak, saudara. Nirvana tidak bisa diidentikan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak. Kalau begitu, siapa yang menciptakan segala sesuatu ini? Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha, hukum-hukum alam, hukum karma, hukum pratitya samuppada, hukum tilakana, dan kemudian panca niyama yang kita sudah sama-sama ketahui.
yaitu Utu Niyama, Cita Niyama, Dhamma Niyama, apalagi Karma Niyama. Dan Karma Niyama ini hanya merupakan salah satu daripada hukum-hukum. Juga hukum karma ini yang disebut karma pacaya juga merupakan salah satu daripada 24 pacaya. Bayangkan, saling bergantungan. Dengan adanya ini muncullah itu. Apabila itu tidak ada, ini pun lenyap. Jadi penciptaan itu bukan dibuat oleh pencipta tunggal, bukan ditentukan oleh sebab tunggal, tetapi nirvana itu ada, tidak diciptakan. Sang Buddha sendiri dan para dewa-dewa agung semuanya itu diciptakan oleh awija dan tanha. Hanya apabila awijanya sudah sedikit sekali, tanhanya sudah sedikit sekali, lalu terciptakan sebagai makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi dan agung-agung. Tetapi apabila awija dan tanhanya sudah hapus sama sekali, maka akan tercapailah nirvana. Kalau begitu, menurut pandangan Buddhisme, dari mana timbulnya konsep Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa itu menciptakan alam semesta? Karena Sang Buddha pada zamannya juga sudah menemukan banyak pandangan-pandangan. Pada waktu di India, waktu itu dikatakan terdapat 62 pandangan. Banyak macam. Jadi Sang Buddha dengan kekuatan meditasinya, dengan kemampuannya yang luar biasa, beliau bisa mengetahui dari mana asal mula muncul berita, kabar, bahkan kemudian menjadi doktrin tentang Tuhan yang Maha Kuasa, atau pada waktu itu di India Maha Brahmalah sebagai pencipta daripada alam semesta dengan segala isinya. Apabila saudara menelusuri membaca kitab Digha Nikaya, maka saudara akan menemukan apa yang tertulis di dalam Brahma Jala Sutra. Sang Buddha membahas sebagai berikut. Ketika alam Maha Brahma sudah muncul dan terbentuk, maka muncullah satu makhluk agung, dan beliau itu adalah Maha Brahma. Ketika beliau muncul sendiri, maka beliau berpikir, oh, kalau saja ada makhluk-makhluk datang yang lainnya untuk menjadi temanku di alam ini. Kemudian dalam waktu yang lama sekali, tertentu tentunya, lalu muncul makhluk-makhluk Brahma lainnya. Brahma lainnya yang muncul belakangan menemukan Maha Brahma ini yang sudah ada terlebih dahulu. Dan makhluk-makhluk Brahma yang muncul belakangan itu pun berpendapat, oh, Maha Brahmalah makhluk pertama. Aku ini adalah makhluk-makhluk lainnya yang datang belakangan. Maha Brahma ini luar biasa, bercahaya gemilang, jaya, kekal. Dan kemudian memang demikian. Ternyata makhluk-makhluk Brahma yang datang belakangan kemudian umurnya lebih pendek dan akhirnya meninggal dari alam Brahma.
meninggal dari alam Brahma karena sudah mempunyai kondisi menguasai jana-jana, maka beliau lahir kebetulan di alam manusia. Dan setelah lahir di alam manusia ini, dalam waktu relatif singkat, masih muda, beliau tidak lagi begitu terikat dengan kehidupan duniawi. Lalu menjadi bertapa, lalu melakukan meditasi dengan tekun. Akhirnya bisa mengingat kehidupannya satu kali yang lampau, dua kali yang lampau, atau lebih daripada itu. Kemudian teringat, bisa mengetahui bahwa aku dulu berasal dari alam sana. Di alam sana itu yang luhur itu ada Maha Brahma yang tidak ada bandingannya. Beliau bercahaya gemilang, beliau sangat kuasa, umurnya sangat panjang. Aku lebih bawah, lebih rendah. Sekarang aku lebih dulu meninggal, umurku lebih pendek. Itulah Maha Brahma yang maha kuasa, maha ada, yang esa, dan seterusnya dan seterusnya. Berasal dari makhluk-makhluk Brahma yang sudah mati di sana, di alam Brahma, kemudian tumimbal lahir atau punarbawa di alam manusia. Beliau inilah yang memberikan berita. Ya, tentunya mengatakan, saya sudah bisa ingat tentang Maha Brahma itu. Demikianlah saudara-saudara, jadi doktrin adanya Maha Brahma di India pada zaman lampau, Sang Buddha mengetahui asal usulnya dari situ. Saudara bisa membaca kembali dalam kitab Digha Nikaya bagian Brahma Jala Sutra. Saudara, kalau menurut Buddha Dharma, segala sesuatu ini yang disebut nama dan rupa diciptakan oleh hukum-hukum. Tetapi sekarang kita bertanya, apakah hukum-hukum ini Tuhan yang Maha Kuasa? Kita tentunya bisa bertanya. Iya. Bagi mereka yang masih punya awija dan tanha, maka dia harus tunduk kepada hukum-hukum alam ini selama ia mengembara di 31 alam. Hukum-hukum alam inilah yang menentukan, tetapi bukan dipuja atau dihormati secara keliru. Itulah yang saya dapat gambarkan, saudara-saudara. Hukum alam ini hanya harus ditaati. Jadi beda dengan istilah apa yang dinamakan pemujaan. Kalau kita memuja Sang Buddha, itu adalah dengan 3 cara: Amisa puja, Dharma puja, dan Prati puja. Jadi mempersembahkan air, dupa, lilin, bunga, apalagi mungkin buah-buahan dan sebagainya, itu Amisa puja, penghormatan dengan Amisa. Tetapi kalau kita belajar seperti sekarang ini, itu namanya penghormatan dengan cara belajar, Dharma puja. Kalau kita mempraktekkan vipassana seperti sekarang ini, itu disebut prati puja. Prati puja inilah penghormatan yang paling tinggi kepada makhluk-makhluk agung yang telah mencapai kesempurnaan penuh. Saudara, kalau demikian sekarang Tuhan itu yang mana? Saudara, kita di Indonesia ini adalah satu negara yang berdasarkan Pancasila.
paling pertama dicantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, dasar filosofi negara kita, jadi seluruh bangsa kita ini harus meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di MPR sendiri, di mana saya sendiri pernah menjadi anggota MPR, tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa ini tidak boleh diperdebatkan. Titik. Ketuhanan yang Maha Esa, titik. Tidak pernah ditanyakan ini saudara Islam bagaimana, saudara Hindu bagaimana, saudara Katolik, Protestan, Buddha bagaimana. Tidak pernah dipermasalahkan. Karena kalau dipermasalahkan pasti timbul perbedaan-perbedaan pandangan. Maka itu sudah dengan suara bulat, suara musyawarah mufakat tidak akan dipermasalahkan tentang bagaimana konsep ketuhanan dari masing-masing agama. Pokoknya mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pun agama Buddha, kita sudah berjanji sepakat dengan pemerintah bahwa apabila kita menyebut Tuhan yang Maha Esa, belum tentu konsep kita itu sama dengan konsep agama yang lain. Hanya kita menggunakan ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai adaptasi, penyesuaian. Agama lain tidak boleh bertanya, bagaimana konsep agama Buddha tentang ketuhanan? Itu tidak perlu. Tetapi intern, kita bisa mempermasalahkan. Jadi, menurut ajaran yang dinamakan niyama, jadi sudah dijelaskan tadi ada hukum dharma, hukum pikiran, hukum bija, hukum temperatur, kemudian ada hukum praticca samuppada, itu kita taati. Saya kira tidak perlu disembah dengan dupa, air, bunga, dan buah-buahan. Yang perlu disembah dengan dupa, air, buah-buahan atau istilahnya amisa puja, itulah Sang Guru Agung Buddha Gautama, para bodhisattva yang pencapaian kemajuan tingkat batinnya sudah tinggi dan maju sekali. Nah, itu kita menghormati dengan 3 cara: amisa puja, dharma puja, dan prati puja. Kalau hukum alam hanya ditaati, itulah penghormatan yang paling tinggi. Saudara-saudara, sekarang banyak orang-orang Buddhis yang belum berpandangan luas karena tertarik dengan barangkali upacaranya sederhana, barangkali doktrinnya cocok baginya, lalu ada yang dangkal, berpandangan tidak ada dewa-dewa. Itu salah. Menurut ajaran Sang Buddha, maka dewa-dewa di alam sorga dan di alam Brahma itu banyak sekali. Karena pada waktu beberapa Buddha yang lampau, setiap orang menjadi murid Sang Buddha dan telah mencapai kesucian-kesucian, semuanya itu yang belum arahat lahir di alam-alam dewa dan alam Brahma. Jadi banyak sekali. Kemudian kalau dewa-dewa yang rendah, termasuk kakek kita, nenek kita yang baik-baik, itu pun akan menjadi abdi-abdi di alam sorga. Banyak sekali. Jadi kalau umat Buddha masih menghormat kepada leluhur, kepada dewa-dewa, itu pun tidaklah salah. Menghormati jasanya, karena mereka itu leluhur yang melahirkan kita. Barangkali ada orang yang pernah mengajar kita, itu tidak ada salahnya.
Tetapi saudara-saudara, tentu penghormatan barangkali sedikit berbeda dengan menghormati Sang Guru Agung Buddha Gautama. Saudara-saudara, jadi kalau kita telah mengerti Pacaya Parigahanyana ini, bagaimana saudara? Ya, keadaan saya sekarang ini diciptakan oleh keadaan saya yang lampau, keadaan saya yang akan datang diciptakan oleh keadaan saya sekarang ini. Akulah si pewaris daripada semua perbuatan-perbuatan, gerak-gerik pikiran, gerak-gerik ucapan, dan gerak-gerik jasmani yang lampau. Aku akan menjadi ahli warisnya. Kemana aku pergi, di mana aku berada, aku tidak bisa berpisah dengan apa yang kupikirkan, kuucapkan, dan kuperbuat. Tetapi untuk mencapai kebebasan, akulah yang harus berjuang, belajar keras, ulet, rajin, bermeditasi, berwipasana. Hasilnya pun kitalah yang akan meraih. Sampai seberapa jauh kita telah maju berjalan, sekian jauh pula tingkatan-tingkatan keadaan-keadaan yang kita peroleh. Dengan mengerti Pacaya Parigraha ini, umumnya umat Buddha tidak lagi menjadi pengemis spiritual. Itulah jelas dan terang sekali keuntungannya orang yang melatih wipasana. Pengemis spiritual yang saya maksudkan adalah merengek-rengek, minta berkah, supaya selamat terus, supaya banyak rezeki, supaya panjang umur, supaya nanti tidak neraka, supaya anak-anak lulus, supaya tidak pernah susah, tidak pernah mengalami derita, bebas dari rintangan dan malapetaka. Orang yang merengek-rengek demikian kepada orang yang dianggap mampu memberikannya, itulah kegendong, atau dalam bahasa Indonesianya pengemis spiritual. Saudara-saudara tidak akan dikatakan sombong, sebab saudara sudah menghormati para Buddha, sebab saudara juga sudah menghargai Dewa Brahma, menghargai para bodhisatwa, menghargai leluhur, menghargai orang lain, menghormat orang tua. Tidak akan saudara boleh diberi julukan sombong dan angkuh. Dalam kehidupan hari-hari saudara rendah hati, tetapi bukan pengemis spiritual. Batin saudara sudah dewasa, matang. Apapun yang terjadi itu adalah kondisi, karma, hukum ini, hukum itu. Biarlah terjadi. Aku belum mampu. Sekarang aku akan berjuang. Ya, artinya saudara-saudara, saudara tidak akan lagi menyoroti di mana ada tempat keramat, di mana ada orang bermohon manjur, seperti orang banyak datang kemari lalu meminta rezeki, karena menurut kebodohan pandangannya di sini dianggap sumbernya rezeki. Itulah pengemis spiritual. Jadi saudara-saudara, apabila Pacaya Parigahanyana ini matang, ya, saya jadi manusia karena avidya dan karena tanha. Kalau saudara menghafal hukum Pratitya Samuppada, awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa,
Sudah jelas sekali. Tidak perlu lagi meramal, tidak perlu lagi mencari dukun atau lain-lain. Sudah jelas. Akhirnya saudara akan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ingat sekali, Sang Buddha memberikan pelajaran. Berdasarkan hukum Pratitya Samuppada, berdasarkan kondisi-kondisi yang terang jelas menciptakan segala sesuatu, di manakah terjadi penciptaan itu. Kembali saya mengungkapkan pada waktu saya memberikan penjelasan pada permulaan latihan ini. Latihan ini adalah latihan untuk mengembangkan sati, sampajana, samadhi, dan prajna. Kapan dan di mana? Pada waktu panca indera ini kontak dengan objeknya. Kalau 6 indria sampai ke pintu pikiran, di situ tugas kita. Karena di situ ada rahasia yang perlu sekali diketahui. Dalam membahas Pacaya Parigahanyana ini, kiranya saya perlu menambahkan bagaimana proses daripada hukum Pratitya Samuppada ini. Kita mulai daripada 6 landasan indria. Kalau rumus Pratitya Samuppada, awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana. Jadi 6 landasan indria. Kita mulai dari sini. 6 landasan indria ini, 6 landasan indria ini menyebabkan adanya kontak atau disebut pasa. Pasa itu dalam terjemahan-terjemahan sering sekali diterjemahkan dengan kesan-kesan. Tetapi saya merasa lebih jelas kalau diterjemahkan dengan kontak. Kenapa demikian? Karena dengan hasil kontak mata dengan bentuk, maka akan timbul kesadaran melihat. Setelah kesadaran melihat muncul, maka akan timbul perasaan menyenangi dan tidak menyenangi. Jadi setelah pasa terjadi, kontak terjadi, akan muncul wedana. Saudara, perasaan ini yang muncul pada waktu kontak, kalau kesadaran kita masih bersekutu dengan kebodohan, kemelekatan, ketidaktahuan, maka perasaan yang dimunculkan oleh kontak itu menjadi kontak yang bodoh. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris foolish contact. Jadi kontak yang bodoh. Kenapa disebut kontak yang bodoh? Karena bersekutu dengan kebodohan dan kemelekatan. Hasilnya pun wedana yang bersekutu dengan kebodohan. Oleh karena perasaan atau wedana yang masih bersekutu dengan kebodohan ini, maka muncullah tanha atau kemelekatan. Setelah kemelekatan atau tanha ini muncul, maka muncullah upadana. Jadi melekat yang kuat sekali. Demikian seterusnya. Muncullah bawa, muncullah jati kelahiran, dan kemudian muncullah jara marana, yaitu lapuk, tua, sakit, mati, sebagai risiko daripada orang yang hidup. Jadi kuncinya adalah pada waktu kontak.
Apabila kita sudah memiliki kebijaksanaan dan tidak ada kemelekatan yang begitu kuat, maka perasaan yang ditimbulkan oleh kontak itu akan bersekutu dengan kebijaksanaan dan bersekutu pula dengan ketidakkemelekatan. Hasilnya bukan tanha yang muncul, tetapi tanha tidak muncul. Jadi sampai di situ orang bijaksana bisa meregulit, bisa mengatur, bahkan bisa mengeliminir timbulnya tanha. Luar biasa. Jadi latihan vipassana ini adalah rahasianya untuk memindahkan rel yang menjurus ke tanha ini, lalu kita tutup. Jadi kereta api atau batin kita itu tidak masuk ke rel yang menjurus ke tanha. Sampai di situ di stop. Jadi tidak timbul kemelekatan, tidak lalu timbul karma. Sebab kemelekatan dan kebodohan itu kalau sudah di stop, walaupun berbuat, walaupun merasa, walaupun berpikir, walaupun bertingkah laku apa saja, itu tidak lagi mengandung kekuatan karma, tetapi dinamakanlah mengandung kiriya. Berbeda saudara-saudara. Kalau karma masih akan membawa akibat-akibat, tetapi kalau kiriya sudah tidak membawa akibat. Jadi seorang arahat yang masih hidup, beliau makan, beliau berjalan, beliau bekerja, beliau mengabdi, beliau bicara, tetapi sudah penuh bersekutu dengan kebijaksanaan, ketidakmelekatan dan kesucian, maka karma stop. Apapun yang dibuat bukan lagi berbentuk karma, hanya berbentuk kiriya. Jadi saudara-saudara, memang latihan ini susah payah sekali, jerih payah sekali. Saya kira saudara-saudara sudah ada yang mulai badannya merasa ringsek pada hari keempat ini. Capek. Kalau saudara dalam duduk meditasi lalu merasa gatal-gatal di kulit kiri, diperhatikan gatal-gatal, lenyap akan muncul di belakang punggung. Kalau sudah dia amat-amati di belakang punggung, lenyap, nanti kemudian di hidung dia itu gatal-gatal. Kalau diamati di hidung lenyap, wah macam-macam lah. Pokoknya seperti monyet akan menggaruk terus kulit. Memang begitu fenomena daripada kehidupan ini. Saudara, Sang Buddha menemukan fenomena kehidupan ini dengan jelas sekali. Jelas sekali beliau menemukan. Jadi dengan demikian, saudara sekarang sedang asik-asiknya harus mengamati semua fenomena yang muncul dari penglihatan, muncul dari pendengaran, dari sentuhan kulit. Saudara akan sibuk sekali menyadari semuanya itu, dan kalau tidak disadari, saudara akan tidak mendapatkan nyana-nyana. Kalau semua saudara lewatkan saja, sudahlah, aku tidak peduli lagi, lewatlah sudah. Nyana tidak akan timbul dengan terang dan jelas. Sekarang itu adalah penuntun daripada pacaya pariggaha nyana, supaya saudara tidak punya keraguan lagi. Baru dilanjutkan perlahan-lahan. Kalau capek, amati itu capek. Capek itu tidak kekal, nanti dia akan hilang. Gatal, amati, gatal itu ada, tapi tidak akan selama-lamanya. Dia hanya muncul dan lenyap.
Itu harus diketahui. Pengetahuan ini penting sekali. Bahkan saudara sudah tidak boleh menganggap gatal itu sebagai milik. Dia kan cuma fenomena yang datang dan kemudian akan memudar dan kemudian akan hilang. Penyakit pilek bukan milik. Penyakit pilek itu akan datang dan muncul memperlihatkan diri pada kita hanya untuk diketahui sebagai fenomena dan gejala-gejala. Gejala apa itu? Duka, derita. Jadi setelah pacaya parigahanyana sudah hampir matang, sekarang saudara akan meningkat untuk mengerti bahwa seluruh proses hidup ini mengandung duka. Dimulai dari pengertian tentang anicca. Jadi sekarang saudara bersiap-siap untuk memasuki pintu gerbang pengertian yang ketiga atau nyana yang ketiga yang disebut sama sana nyana. Akan timbul dan mudah-mudahan timbul pada saudara-saudara. Kenapa tidak timbul? Karena dia sudah jelas sekali. Bagaimana caranya untuk membangkitkan nyana ini dalam pengalaman vipassana ini? Saudara, itulah konsentrasi yang memegang peran utama. Dikatakan selama saudara berjuang untuk mencapai nyana pertama sampai ke 14, di situ saudara berperan untuk mengembangkan panca bala. Serada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Itu saja yang berperan. Nanti kalau saudara mencapai nyana yang ke-14, yang berperan adalah 8 jalan utama. Jadi rumit sekali teknik ini. Kerahkanlah keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan perkembangan dari panya untuk meraih dari nyana ke pertama sampai nyana ke-14. Bagaimana caranya? Persis pada waktu duduk, saudara memperhatikan gerak perut naik. Perut naik. Ternyata ada berhentinya naik ini. Kemudian perut mulai turun. Tetapi kemudian juga ada akhir. Semua ini ada permulaan, ada akhir. Kembali saudara memperhatikan lagi gerak perut naik. Ada permulaan. Ada pertengahan gerak. Ada akhir gerak. Apakah semua fenomena kejadian itu mengalami masa permulaan, masa pertengahan, dan masa akhir? Saya coba. Pada waktu jalan, saudara juga mengalami demikian. Keinginan menjadi syarat dan sebab untuk berjalan. Itu berkenaan dengan pacaya parigahanyana. Tetapi kita perhatikan terus, ternyata kaki kiri mulai bergerak naik. Selesai. Kaki kiri mulai bergerak maju. Selesai. Kaki kiri mulai bergerak turun. Selesai. Semua ada permulaan, ada akhir. Waktu makan, makanan masuk ke mulut. Selesai. Mengunyah, satu persatu kunyahan. Selesai. Menelan, selesai. Semuanya ada permulaan, ada akhir. Waktu mandi juga demikian. Masuk ke kamar mandi, liwat. Buka pakaian, ada mulai, ada selesainya. Mandi, ngambil gayung, menuangkan air, semuanya liwat satu persatu, selesai. Maka dengan demikian, itulah akan bisa menimbulkan pengertian tentang anicca. Berubah-ubah, muncul dan lenyap. Saudara,
Oleh para ahli-ahli dikatakanlah bahwa semua agama punya ajaran tentang berubah-ubah ini atau anicca. Hindu punya ajaran tentang anitya. Agama di Yunani kuno, Heraklitus juga mengajarkan tentang pantarei. Semuanya mengalir, berubah-ubah. Tetapi Heraklitus tidak melanjutkan doktrin pantarei ini seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu anicca ini ada rangkaiannya dengan dukkha, ada rangkaiannya dengan anatta, ada rangkaiannya dengan sunyata, ada rangkaiannya dengan tatata, dan ada rangkaiannya dengan paticca samuppada. Menurut Sang Buddha ini harus komplit. Kalau kita mengamati anicca, kita harus bisa mengamati dukkha. Sesudah itu kita harus mampu menembus rangkaian dari anicca ini, anatta. Setelah itu kita harus mampu menembus sunyata. Semuanya kosong. Hanya timbul lenyap, kosong. Tanpa inti. Dan kemudian harus mampu melanjutkan penembusan sampai menembus tatata. Hanya begitu-begitu saja. Hanya muncul lenyap, begitu-begitu saja terus. Kemudian harus mampu menembus bahwa segala sesuatu yang muncul itu adalah tergantung daripada kondisi atau sebab, tergantung daripada hukum praticca samuppada ini. Jadi saudara, baru nyana pertama, kedua, dan ketiga itu sudah berat sekali. Berat sekali. Sang Buddha mengatakan apabila doktrin anicca ini tidak sempurna, penuh, mengenal, menembus keenam-enamnya itu tidak komplit. Tidak komplit. Nah sekarang itu hanya penuntun. Mudah-mudahan saudara mulai malam ini sudah mengerti tentang fenomena jasmani dan pikiran itu adalah tunduk kepada hukum anicca. Dia hanya muncul sekejap, kemudian akan segera lenyap, dan lenyapnya tidak di mana-mana. Di mana dia timbul, disitulah dia lenyap. Inilah yang diusahakan untuk diperhatikan pada latihan ini. Makanya latihan ini harus tekun sekali. Sepintas lalu saya sudah memperhatikan karena sudah bosan, capek, dan apalagi macam-macam alasan. Ya sambil jalan bukan memperhatikan kaki kiri naik, kaki kiri maju, kaki kiri turun, tetapi sudah mulai melihat bunga, melihat tembok, melihat gapura, melihat pohon, mulai merenung-renung dan sebagainya, maka akan gagal melihat anicca dengan jelas. Kalau saudara merasa gatel-gatel, pegel, semutan, sakit, kemudian apalagi encok atau pilek. Kenapa cuma encok, pilek, gatal-gatal dan rematik saja yang datang? Kankernya belum datang. Harusnya bertanya begitu. Sebab itu risiko daripada hidup. Orang hidup itu memang rumahnya penyakit. Saudara, mengerti anicca dengan jelas merupakan pintu nirvana. Mengerti penderitaan dengan sejelas-jelasnya merupakan pintu nirvana. Juga mengerti anatta atau tidak ada aku, tidak ada milik, tidak ada kepunyaanku,
Tetapi sekarang dalam kehidupan ini hanya sekedar itu, hak kumpul, hak pakai, hak apa namanya itu, bukan milik sejati, bukan milik yang mutlak. Mengerti ini adalah pintu nirvana. Jadi nirvana itu punya 3 pintu. Para siswa bisa memasuki nirvana dengan memahamkan anicca dengan sempurna sekali, atau ia memahami penderitaan dengan sempurna sekali, atau ia memahami anatta atau bukan aku, bukan milikku dengan sempurna sekali. Itulah 3 pintu atau dwara untuk masuk ke nirvana. Jangan justru itu dilalaikan. Jadi kalau saudara menderita, selamat datang derita. Kok lama sekali saya tidak dibuka-bukai pintu. Sekarang saya mau masuk pintu derita. Biarlah. Apa saja sakit, bosan, jemu. Biarlah. Itu cuma terjadi sepintas lalu. Ia akan muncul dan ia pun akan lenyap. Terkecuali kalau kita menyetujui, menghargai, menyenangi, dia akan bertahan. Tapi kalau tidak, walaupun badan sakit, sakit memang ada, tetapi pikiran bebas. Saudara, sekarang dalam tahap usaha untuk mencapai nyana ketiga ini, saya meminta atau menghimbau kepada saudara-saudara, dan rupa-rupanya sudah besok akan merupakan hari kelima. Memang seyogianya sudah mulai tenang. Jadi sudah agak ringan, pikiran ruwet mudah-mudahan sudah sedikit mengganggu. Maka itu konsentrasi diharapkan bisa lancar. Amatilah semua kejadian, bahwa kejadian yang semua itu hanya timbul, hanya ada permulaan dan kemudian akan berakhir. Itu saja ingat, anicca. Dan lihatlah proses itu sampai jelas sekali. Kalau penglihatan itu timbul atau terjadi, itu pun hanya muncul karena ada sebab dan syarat. Karena kebetulan mata terbuka, karena kebetulan mata dengan bentuk itu kontak, maka muncul kesadaran melihat. Tetapi jangan diladeni, jangan diperhatikan, hanya untuk diketahui dia muncul dan kemudian lenyap. Biarlah dia tidak mengganggu batin kita. Dengan demikian saudara akan rajin sekali berlatih. Bahkan tenaga bangkit, keyakinan bangkit, semangat bangkit, keuletan bangkit, konsentrasi bangkit. Wah, lain sekali rasanya. Lain sekali rasanya. Jadi sekarang saudara bersiap-siap untuk menghadapi nyana yang ketiga, yaitu sama sana nyana. Setelah saudara sudah bersih, bebas dari keraguan-raguan terhadap doktrin agama Buddha. Tibalah sudah saatnya saudara sudah bisa dikatakan meraih tingkat pembersihan yang keempat, yaitu Kanka Vitarana Visuddhi. Saudara, sekarang instruksi. Jadi pada waktu berjalan untuk bisa melihat anicca dengan lebih jelas. Jadi perhatikan kaki kiri. Tentu permulaan bergerak naik. Semuanya itu anicca. Oh begitu. Proses hidup dan kehidupan ini adalah gejala atau fenomena yang disyaratkan oleh apa saja, oleh banyak faktor. Kemudian dia muncul, tetapi dia akan lewat, lenyap. Mahirkan itu. Kemudian kalau saudara
muncul rasa sukar, rasa derita, rasa panas, rasa haus, amati. Kadang-kadang sebelum saudara mengambil gelas untuk minum air, dia sudah hilang. Jadi haus itu apa? Bisa dikatakan fata morgana. Tetapi tentu kita tidak mampu terus tidak minum dengan mengatakan haus itu fata morgana. Bukan itu maksudnya. Lapar itu fata morgana. Hanya seperti bayang-bayang di atas aspal yang dilihat dari jauh, itu fata morgana. Tentu bukan persis begitu maksudnya. Manusia harus makan. Tetapi sesudah makan lenyap. Risiko hidup ini memang begitu. Tidak makan, lapar. Makan, nanti akan bisa melihat makan itu sebagai penderitaan. Khusus dalam latihan vipassana ini akan pernah mengalami bahwa makan itu derita, mandi itu derita. Karena penderitaan terlihat jelas sekali. Kalau belum begitu, berarti saudara belum maju. Sedang asik-asiknya meditasi. Teng teng, teng teng, teng teng, teng teng. Berpikirlah, makan atau tidak? Belum lapar. Tadi nanti 1 jam lagi lapar. Kalau sekarang tidak makan, takut. Jalan, pergi ke meja. Begitu sebenarnya. Setelah makan, kalau diamati betul-betul, penderitaan apalagi disuruh pelan-pelan. Melihat, mengambil sendok, mengangkat sendok, memasukkan ke mulut, mengunyah, menelan. Baru 5 kali begitu sudah bosan. Perhatikan itu semua. Bisakah melihat makan itu sebagai derita? Kalau tidak mampu melihat makan itu sebagai derita, saya katakan gagal. Walaupun kita makan akhirnya. Bahkan, itulah beratnya latihan ini. Merasa bahagia, senang, itu derita. Itu harus bisa dilihat. Sebab kalau kita melekat kepada bahagia dan senang, vipassana ini kelak barangkali lagi 7 hari atau kapan harus mampu membuat kesadaran Anda bangkit. Walaupun hanya beberapa saat, tetapi pernah bangkit, pernah muncul. Apa? Aspek pikiran daripada jemu hidup. Ini saya lebih dulu memberikan bayangan, padahal belum waktunya untuk cerita itu. Kalau tidak timbul itu, maka saudara tidak akan ingin bebas. Paling-paling kalau tidak punya duit, merasa menderita. Kalau tidak punya apa yang diinginkan, merasa menderita. Nanti kalau sudah dapat, gembira. Rasanya derita itu sudah tidak ada. Itu merugikan. Kalau orang yang sungguh-sungguh latihan. Latihan ini adalah untuk mencari metode supaya bisa melihat dukkha 100%. Maka kalau Sang Buddha melihat, jadi Dewa Indra juga menderita. Jadi Dewa Brahma menderita. Kenapa menderita? Beliau bisa melihat, bisa mengalami. Itu dahsyatnya latihan ini. Kalau kita lain, kalau sudah biasa memegang uang 1 juta, melihat 1.000 rupiah ya enggak ada arti. Tapi nanti kalau melihat 100 juta, mulai lagi berubah pikiran. Begitulah saudara-saudara.
Jadi latihan Vipassana Bhawana ini adalah betul-betul jalan yang akhir sekali. Tetapi kenapa saya membuka kesempatan untuk orang banyak? Bukan maksudnya untuk menyeberangkan semuanya ke nirvana, tidak. Sekarang sudah ada kesepakatan. Ya, bagaimana? Ya, supaya orang itu punya kebijaksanaan. Vipassana ini akan bermanfaat sekali untuk meningkatkan, mendewasakan batin. Ya, menjadi bijaksanalah diharapkan. Pun jangan lalu menganggap kalau sudah latihan satu kali, wah saya sudah latihan, malah dikasih sertifikat lagi. Karena sekarang ini sistemnya pakai sertifikat. Saya sudah lulus. Ya tentu lulusnya itu tingkat, mungkin nyana tingkat pertama. Dan lulusnya juga tingkat nyana pertama lemah, begitu. Begitu nanti bunyi sertifikatnya. Saudara, jadi sekarang semua gerak-gerik dibuat lebih pelan untuk melihat proses permulaan, pertengahan, akhir dengan sangat jelas, sehingga akan timbul nyana bahwa segala sesuatu itu anicca. Nah, coba dengarkan suara Honda itu. Ada permulaannya. Coba, sebentar lagi dia akan lewat. Maksudnya biarpun beberapa kali dia reng, enggak usah kesel sama suara itu, enggak usah. Dia kan cuma muncul dan tenggelam, mulai dan berakhir. Aku akan terus naik, maju, turun, mendengar. Mulai lagi mendengar. Lalu sebentar lagi lewat, sudah. Jangan merasa diusik ketenangan. Saudaralah yang keliru, bukan Honda yang keliru. Habis bagaimana? Tempat ini sudah mulai dikenal orang banyak. Lagi pula sekarang ini hari Rebo. Di bawah banyak sekali orang sudah berkumpul menunggu-nunggu saya. Sedangkan saya sekarang memberikan pelajaran. Kesel mereka itu. Reng. Apa adanya. Jadi latihan ini berusaha untuk cepat sekali menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebab itu hukum alam. Anda harus cepat sekali menyesuaikan diri dengan hukum alam itu. Dan latihan Vipassana ini adalah metode untuk bagaimana belajar menyesuaikan diri dengan alam. Dekat dengan alam. Menyesuaikan diri dengan alam, tidak konflik dengan alam. Sebentar lagi akan tenang sekali kalau mereka sudah pergi. Tenang. Anda bisa menikmati ketenangan itu, tetapi bukan untuk dimelekati. Jadi paham? Sekarang tenang, nanti besok lagi ada hal-hal. Pokoknya begitulah alam. Jangan kita konflik dengan alam. Jangan kita memusuhi alam, jangan kita menentang alam. Lebih baik kita cepat segera tangkas menyesuaikan diri. Akibatnya tenang. Tetapi kalau kita konflik dengan alam, tidak setuju dengan itu, tidak setuju dengan ini, kita akan konflik. Nah, demikianlah saudara-saudara, sudah panjang lebar, tetapi memang perlu. Dan sekarang saya masih memberikan kesempatan kepada mereka yang mau bertanya. Silakan. Ya. Iya.
Iya. Iya. Coba sekarang melihat. Kalau orang yang sudah bisa melihat awal, pertengahan, dan akhir, lebih hebat. Jadi kalau benci muncul itu kelihatan naik. Muncul dia kelihatan. Maka oleh karena itulah mereka yang tahu proses munculnya sesuatu lebih cepat dapat mereguli. Tapi kebanyakan orang marah, datang tidak diketahui, tahu-tahu sudah mencengkeram. Kalau sudah itu baru tahu, oh tadi marah, kan begitu dong. Jadi vipassana ini tujuannya memang demikian. Akan mencoba melihat timbulnya pikiran itu supaya seperti bola badminton yang baru dipukul, lalu kelihatan melayang gitu. Kan pernah main badminton ya? Nah, begitulah. Konsentrasi dipertajam. Ya. Kalau tidak muncul-muncul ya jangan dicari. Makanya yang di sini latihan sati sampajana, perhatian, kesadaran, kewaspadaan disekutukan dengan panya, hebat sekali. Gitu. Ya, saya kira cukup. Mary, silakan. Ya. Ini kan apa namanya? Ya. Bisa. Tetapi Mary harus sadar bahwa saya bosan konsentrasi kepada naik turunnya perut. Sekarang saya kebetulan mendengar. Konsentrasi kepada mendengar. Ada suara tidak langgeng, tidak lama, tidak bertahan lama, hilang. Itu begitu. Nanti kalau pikiran sesuatu muncul, amati juga. Pikiran begini muncul. Kekuatannya kok dahsyat. Kenapa? Kenapa sampai dahsyat kekuatannya? Kalau kita sudah bersekutu dengan panya, apalagi bersekutu dengan kesucian, tidak akan dahsyat. Itu dipelajari dalam vipassana ini. Iya. Belum jelas? Belum? Ikuti. Kasar, sadari kasar. Halus, sadari halus. Kan maksudnya itu ada nafas kasar, ada nafas tersendat-sendat, ada yang halus. Memang itu ada arti. Jadi kalau badan sudah tenang, perasaan tenang, itu disebabkan karena nafas sudah halus. Jadi nafas dengan badan erat sekali hubungannya, dengan perasaan erat sekali hubungannya. Kan tidak halus terus-terusnya, enggak ada. Ya, sudah ngerti. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Itu? Tanya? Ya. Objek apa? Oh. Iya. Sekarang timbulkah pengetahuan, timbulkah nyana, itu yang penting. Ya. Sudahkah mengerti nama rupa pariceda nyana? Sudahkah mengerti jelas pacaya parigaha nyana? Sudahkah kita siap-siap untuk menyongsong sama sana nyana? Itu tujuan vipassana. Itu ya. Jadi mungkin Anda memakai metode yang tertentu yang dipelajari terlebih dahulu gitu. Ya. Sekarang bukan mengulang itu. Ganti cara atau metode yang baru.
Sudahkah, saya bertanya lagi, sudahkah mengerti perbedaan jasmani dan batin dengan jelas? Pengertian ini yang merupakan nyana. Sudahkah mengerti bahwa semua proses jasmani dan perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran itu bisa muncul karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab dan syarat, tidak akan pikiran, perasaan itu muncul. Dan kalau muncul, dia hanya sekejap, lewat. Itu yang dicari dalam vipassana ini. Bukan ketenangan, bukan. Ya. Ya. Iya. Tidak ada. Oh, begitu. Begini. Nah, konsentrasi maksudnya Anda tenang gitu. Bisa rasakan keluar masuk. Lalu pengertian apa yang timbul? Coba saya tanya. Nah, bukan itu yang dicari. Jadi apa namanya? Supaya bisa mengerti, bukan tenang itu yang dicari. Tidak. Saya kira salah. Iya. Apakah sudah timbul pengertian tentang jasmani dan batin itu adalah berbeda? Dan kemudian batin bukan jasmani, jasmani bukan batin. Bedanya bagaimana? Batin mampu mengetahui jasmani, sedangkan jasmani tidak mampu mengetahui batin. Itu yang dicari dalam latihan ini sebagai nyana. Kemudian nyana ini akan meningkat. Oh, nafas itu bergerak naik karena ada sebab. Apa sebabnya? Udara masuk ke perut, mendorong perut. Kemudian nafas keluar, itulah yang menjadi sebab perut bergerak turun. Jadi bergeraknya perut karena ada sebab, karena ada kondisi, karena ada syarat. Itu yang dicari dalam latihan ini. Gitu. Supaya mencapai nyana yang kedua yang disebut pacaya parigaha nyana, bukan ketenangan. Ya, paham? Sekarang usahakan supaya mengerti ada gerak perut, permulaan naik, pertengahan naik, berhentinya naik. Wah, ini kok sepotong demi sepotong berubah-ubah. Anicca. Iya, itu pengalaman. Tapi intinya harus mengerti semuanya berubah, semuanya tidak kekal. Itu namanya pengetahuan tentang ketidakkekekalan atau anicca. Itu yang dicari dalam vipassana ini. Apa yang diakibatkan oleh mengerti tidak kekal itu banyak sekali. Nanti akan diuraikan terus menerus. Ya. Jadi ini bukan apa namanya samatha bhawana. Jadi apa namanya kuat-kuatan duduk, kemudian supaya mencapai jana, apa namanya sudah memusat sekali. Bukan itu yang dicari. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Jadi inilah yang dinamakan the exclusive meditation. Meditasi khusus, bukan umum. Kalau kita mendambakan, memerlukan mencapai ketenangan, itu namanya meditasi umum atau sadharana samadhi. Kalau sekarang ini sadharana samadhi. Ya, untung saudari bertanya ya. Kalau tidak bertanya mungkin terus begitu cari ketenangan saja di sini. Mungkin sekali. Untung. Ya, tetapi walaupun iya. Tetapi iya, walaupun tidak terlarut oleh ketenangan, tetapi pengertian tidak muncul, gagal. Gitu ya. Siapa yang bertanya lagi? Iya. Bagaimana? Iya. Yang sekarang. Begini aja. Ini kaki ya.
mulai naik, pertengahan naik, selesai naik, itu sudah boleh dibegitukan. Jadi pelan ya. Permulaan maju, pertengahan maju, selesai, akhir maju, selesai. Mulai turun, pertengahan turun, menginjak, selesai, sudah turun. Bukan ucapan, mengamati dalam hati begitu. Ya. Tidak usah diperhatikan, kan tidak bisa dua-duanya ya. Apa lagi? Ya, kan? Caranya check in gitu. Check in atau bagaimana? Iya. Iya. Mengalami begitu, nanti saya akan memanggil Tirta, semua nanti satu persatu. Bagaimana? Pada waktu ini bagaimana? Pada waktu itu apa yang terjadi? Kalau Tirta tidak bisa menjawab, tidak sesuai, berarti belum masuk. Gitu saja. Nanti saya yang bisa menentukan itu. Itu tentu jarang sekali orang yang seketika satu kali latihan sudah mampu demikian, jarang. Ya nanti hari keberapa akan dipanggil, ditanya semuanya apa yang diperlukan untuk check-in itu akan ditanyakan. Sudah? Iya. Iya. Begini toh. Latihan Vipassana ini kan untuk mengerti. Nanti kalau di rumah atau pesta, jangan yang harus menunjukkan seperti praktek di Vipassana ini. Jadi ambil sendok pelan-pelan supaya saya ingin sadar mengambil, kan boleh begitu Pak. Jadi ketahui. Ya masih banyak sekali gerakan yang harus dilakukan. Kalau mengetahui anicca dukkha anatta itu, kalau kita baru mencapai nyana-nyana tertentu, paling-paling 50%. Nanti naik lagi 70%, sampai 100%. Sekarang masih jauh. Nah, kalau sudah umpamanya masuk surga tidak mau, masuk alam Brahma tidak mau, sudah sadar sekali, wah itu merugikan buat saya tidak mau. Nah, barangkali 100% tahu dukkha. Tapi kalau ditawari surga mau, itu berarti baru ya 30% atau 50% tahu dukkha kan gitu. Kan tidak apa toh, kita secara alamiah saja apa adanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup sampai di sini dan saya lanjutkan untuk melanjutkan.